Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto. Masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, dari beberapa kali saya ditanya oleh para penonton saya menghubungi lewat WA, bahwasanya beliau menanyakan tentang Mas, masih adakah pusaka dengan mahar yang terjangkau gitu. Nah untuk di episode kita kali ini sobat, saya ingin kembali untuk mengajak Anda melihat-lihat dari beberapa koleksi pusaka saya dengan mahar yang terjangkau. Ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah solusi bagi Anda yang saat ini sedang memerlukan sebuah pusaka dengan mahar yang terjangkau. Nah ini adalah beberapa pusakanya, dan tidak ketinggalan sobat, saya juga mereview juga dari salah satu pusaka titipan dari temen gitu. Nah itu adalah dapurnya Singo Barong. Kemarin tuh sebenarnya ada beberapa kali yang apa ya, bisa dikatakan penawaran gitu, tapi ada yang masih ini masih belum pas, dan juga ada yang maunya itu COD. Nah kalau untuk saya sobat, saya tidak mau kalau untuk pemaharan COD atau kita ketemuan di luar kota gitu, seperti itu saya tidak mau. Jadi kalau Anda memang betul-betul ingin memahari, silakan langsung datang ke tempat saya boleh, ataupun juga transfer saja, itu nggak masalah. Karena saya selama ini sobat, kalau diajak ketemuan untuk di luar kota, saya memang tidak ada waktu. Kalau cuma di area Mojokerto gitu saja sendiri nggak masalah. Kayak beberapa dari para pelanggan saya itu, para pembeli dari pusaka-pusaka saya, kalau ketemuan itu di sekitar Terminal Mojokerto. Jadi di Terminal Mojokerto situ ada, depannya ada pom bensin. Biasanya saya kalau ketemuan COD-an di situ sobat, jika pembelinya tidak mau ke rumah, itu gitu. Tetapi kebanyakan sih langsung ke rumah langsung sobat. Oke, kita akan melihat bersama-sama seperti apa sih wujud dari berapa ini, 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 buah pusaka. Nah untuk yang di sini, ini pamornya sangat langka sekali nih sobat. Ini pamornya sangat langka. Lalu yang ini adalah dapurnya, kalau nggak salah dapur jalak tilam. Lalu yang ini adalah campur bawur. Lalu yang ini untuk di pamornya kalau nggak salah teh joki nurung ini, dan di bagian gonjonya ada pamor sampir. Lalu yang ini adalah carang soka. Nah ini adalah carang soka. Lalu ini brojol. Nah ini bisa dikatakan apa ya, kemarin itu saya ada dua buah pusaka tilam upih dan juga brojol. Hanya saja untuk yang tilam upih yang maharnya terjangkau, yang kapan hari berapa ya, lakunya 1,6 kalau nggak salah kemarin. Nah, kalau yang ini adalah pusaka titipan. Dapurnya adalah dapur Singo Barong. Oke sobat, kita akan melihat bersama-sama seperti apa sih wujud dari ketujuh buah pusakanya. Baik sobat BMC, kita akan mulai saja dari pusaka yang pertama. Yang ini adalah pusaka titipan, yaitu pusaka Singo Barong. Ini biar saya nggak dikejar-kejar ini sama pemiliknya. Mas kira-kira sudah laku apa belum gitu. Ya belum pak, karena untuk memaharkan pusaka itu kan nggak bisa kita apa ya, nggak bisa langsung ujuk-ujuk terus lakukan gitu. Jadi ada prosesnya sobat. Terkadang pusaka pun juga ada yang setelah direview itu langsung laku termahar. Ada juga yang masih menunggu, entah itu menunggunya nggak seberapa lama. Ada juga yang agak lama. Jadi memang pusaka itu mencari jodohnya, mencari tuannya gitu sobat. Oke, kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah sebenarnya kemarin itu sudah ada yang berminat dengan pusaka ini sobat. Nah sudah ada yang berminat sebenarnya berkali-kali. Ada yang gini, ada yang waktu mau pembayaran gitu, dia ada keperluan mendadak, jadi minta maaf Mas Tony, mohon maaf sekali ya, ini ada keperluan keluarga yang sangat mendadak seperti itu, akhirnya terus tidak jadi di mahari. Lalu juga ada yang, Mas saya sudah ini nggak apa-apa maharnya segitu, tapi saya minta COD-an di daerah mana kemarin tuh, yang Nganjuk atau mana gitu. Waduh mohon maaf sekali Pak, saya Mojokerto. Kalau minta COD-an nggak apa-apa kalau di dalam Mojokerto sendiri, tapi kalau untuk di luar kota gitu, mohon maaf sekali saya tidak bisa. Saya lebih senang kalau Anda langsung menantingnya ke rumah saya sobat. Oke, ini adalah wujud dari pusakanya, dan pusaka ini adalah dapurnya dapur Singo Barong. Dan di sini ada bekas-bekas kinatahnya juga ini sobat. Nah ini kemarin saya dihubungi oleh pemiliknya, Mas sudah ini kalau sudah ada peminatnya berapapun gitu, silakan nanti langsung berkoordinasi dengan saya Mas Tony. Soalnya ini lagi butuh-butuhnya dana katanya gitu.
Iya Pak, sabar. Nah ini adalah wujud dari pusakanya sobat. Ini keren ini pusakanya ya. Warangkanya ini ladrang, capu, gandar, iras. Ini sebagai bentuk tanggung jawab saya karena kapan hari saya sudah berjanji kepada beliau ya Pak, akan saya bantu untuk mereviewkan pusaka-pusakanya gitu. Ada beberapa kemarin ya. Untuk yang lainnya sudah termahar, hanya tinggal yang ini untuk di pusaka yang belum termahar sobat. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Dapurnya dapur Singobarong. Ini adalah pusaka yang pertama di video kita kali ini. Lalu yang kedua sobat, kapan hari saya mendapatkan dua buah pusaka. Jadi pusaka yang pertama adalah tilam upih, yang kedua adalah dapurnya dapur brojol. Ini adalah pusaka murah tapi tidak murahan. Jadi cuma tinggal ini saja sobat. Untuk yang lainnya sudah termahar. Nah mungkin ini di sini mungkin ada jodohnya dengan Anda. Nah, kalau untuk di pendoknya ini sobat, ini lumayan ini. Pendoknya ini lumayan tebal. Dan untuk di warangkanya modelnya adalah Wulan Tumanggal. Nah, seperti ini. Oke, kita akan melihat wujud dari pusakanya. Dapurnya adalah dapur brojol ini sobat. Nah, dapurnya brojol, dan untuk di bilahnya kalau Anda melihat ini bilahnya masih lumayan tebal. Nah seperti ini. Ini masih lumayan tebal. Jadi kemarin itu tersisa dua. Yang satu adalah tilam upih, yang satunya adalah brojol. Tetapi sekitar 3 harian yang lalu yang tilam upih termahar itu diborong oleh seseorang. Jadi beliau mengambil 2 buah tombak dan juga 1 keris. Nah itu adalah sisa dari apa ya, pusaka-pusaka murah tapi tidak murahan. Nah untuk yang saat ini yang ready cuma ini sobat. Nah mungkin ini bisa menjadi sebuah solusi bagi Anda. Mas ini yang brojol saya berminat, ya silakan. Untuk di pamornya sendiri ini adalah pamor pedaringan kebak sobat. Pedaringan kebak itu berarti wadah beras yang terisi penuh, melambangkan sebuah kemakmuran di dalam kehidupan. Oke, ini adalah wujud dari pusakanya. Kita lanjut lagi untuk di pusaka selanjutnya sobat. Nah ini adalah pusaka selanjutnya. Ini sudah dalam keadaan diserviskan juga untuk di warangkanya. Nah, oke, kita akan melihat wujudnya. Kalau pusakanya seperti ini, warangkanya berarti dalamnya pun juga sudah dalam keadaan diwarangi sobat. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Pamornya adalah bisa masuk di pamor apa ini ya, Melati Sinebar mungkin, atau juga Tirto Tumetes. Nah ini dapurnya adalah dapur Carubuk ini sobat. Dapur Carubuk melambangkan sebagai seorang pribadi yang bisa menerima apa yang menjadi kodrat kita, apa yang menjadi khotok dan khotar kita, entah itu berupa kenikmatan ataupun juga berupa apa ya, sebuah ujian bahwasanya kita harus menjadi pribadi yang selalu siap di dalam kondisi apapun. Itu seperti itu kalau untuk di Carubuk. Jadi kita harus siap menerima kesenangan, dan kita pun juga harus siap menerima apa yang tidak kita sukai, yang menjadi sebuah apa ya, menjadi sebuah takdir dalam hidup kita. Itu seperti itu. Nah ini untuk di pamornya adalah pamor Tirto Tumetes. Kalau untuk saya ini maksudnya lebih ke Tirto Tumetes mungkin ya. Nah seperti ini Tirto Tumetes ini melambangkan sebuah rezeki yang selalu menetes bagaikan air. Jadi rezekinya itu selalu ada, lumintu, berapapun itu, meskipun sedikit tetapi selalu ada. Itu seperti itu sobat. Nah untuk di pamornya sendiri ini masuk di pamor apa ya, mubiar sobat. Jadi pamornya ini kesannya tidak kelem tapi mubiar. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Ini adalah pusaka yang ketiga dengan dapur Carubuk. Lalu kita lanjutkan lagi untuk di keris selanjutnya sobat. Nah ini adalah salah satu dari koleksi saya yang sudah sangat lama ini untuk di sini. Dan pendoknya ini, pendok belewahnya ini juga dia tebal banget. Jadi ini adalah pendok lawasan dan juga masih utuh ini sobat. Nah seperti ini. Oke, kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa. Nah ini adalah dapurnya dapur brojol. Pamornya ini adalah pamor
Tejo Kinurung sobat, karena ini ada 3. Tetapi kalau Anda melihat di sini jenis dari pamornya ini adalah pamor nyekrak. Jadi dia itu ngawat. Kalau diraba, nah dia itu terasa. Jadi rabaannya dia itu terasa. Ini seperti ini. Dan untuk di bagian gonjonya sobat, kalau Anda melihat ini ada pamor gonjo kendit. Jadi dia ada pamornya, pamor gonjo kendit seperti ini sobat. Jadi ada pamor yang dia menyambung melintang seperti ini. Nah, untuk di pusakanya seperti ini sudah dalam keadaan diwarangi nih sobat. Ini adalah salah satu dari jenis pamor nyekrak. Nah, ada yang bilang nyekrak, ada yang bilang ngawat. Nah, seperti itu rabaannya ini. Nah, rabaannya ini sangat terasa ini sobat. Nah, kalau kita raba seperti ini dia itu geronjal-geronjal itu seperti ini. Nah, oke, ini adalah pusaka yang keempat. Coba kita akan melihat untuk di pusaka selanjutnya. Nah, pusaka selanjutnya ini kalau nggak salah dapurnya adalah dapur campur bawur. Ini adalah salah satu dari koleksi pribadi saya yang sudah sangat lama sekali sobat. Coba kita akan melihat wujudnya seperti apa ini. Nah, untuk di pamornya sendiri ini adalah pamor ngulit semongko. Nah, ini sudah sangat lama sekali saya koleksi. Dapurnya adalah dapur campur bawur. Dulu ini sudah pernah ada yang pengen memahari sebenarnya, teman saya sendiri. Cuma waktu itu saya masih suka. Wah, jangan Mbah. Ini saya masih suka ini Mbah dengan pusakanya ini. Nah, untuk saat ini saya rilis. Mudah-mudahan ini ada ketemu dengan tuan barunya. Nah, ini termasuk dari jenis dapur yang bisa dikatakan langka sobat ya. Jadi di bagian ini, di bagian bawahnya ini dialog, lalu di bagian tengahnya ini dia lurus, lalu di bagian ujungnya dialog kembali. Nah, ini dinamakan dapurnya dapur campur bawur. Nah, agar bisa kita itu menjadi pribadi yang gampang membaur di mana saja kita berada gitu. Bisa membawa diri, pandai membawa diri dimanapun dia berada, itu seperti itu. Oke, ini adalah pusaka yang kelima. Coba kita akan melanjutkan lagi untuk di pusaka selanjutnya, yaitu pusaka yang keenam. Nah, ini untuk di pusakanya sendiri bisa dibilang masih tergolong utuh, dan juga untuk di warang ini bilahnya ini pun juga tebal sobat. Coba kita akan melihat wujudnya seperti apa. Nah, ini adalah wujudnya, wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat di sini, ini termasuk bilahnya itu kayak godong pohong sobat ya. Nah, ini godong pohong, dan ini kesannya dia gagah. Ya, dia gagah karena untuk dibilahnya godong pohong, dan ini pun juga untuk dibilahnya ini masih tergolong lumayan utuh ini sobat. Nah, dapurnya adalah dapur jalak tilam kalau untuk saya ini. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk dibilahnya kalau Anda melihat ini masih tebal sobat. Ini kalau nggak salah kemarin tak review bareng dengan berapa ya? Kalau nggak salah 4 apa 5 keris gitu loh. Untuk yang lainnya sudah termahar. Jadi untuk yang keris yang tersisa tinggal 2 ini. Yang jalak tilam ini sama yang carubuk ini sobat. Nah, untuk yang lainnya yang Panji Anom, lalu brojol pamor bendo segudo, lalu satunya lagi apa yang kemarinnya 4 apa 5 gitu loh. Nah, ini sisa 2 ini sobat. Mungkin di sini ada yang berminat juga. Nah, pusakanya bagus loh, bagus, dan untuk di bilahnya sendiri tantingannya mantap ini. Oke, ini adalah pusaka yang ke-6. Coba kita akan lanjut lagi untuk di pusaka yang terakhir sobat. Nah, pusaka yang terakhir ini dulu saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Kediri. Untuk di warangkanya sendiri ini sudah saya ganti. Ini kalau nggak salah warangka Cirebonannya seperti ini sobat. Nah, coba kita akan melihat wujudnya ini. Ini bisa dikatakan masuk di pamor yang cukup unik. Jadi pamornya itu bisa dikatakan langka ya sobat ini. Nah, kalau Anda melihat di sini, untuk di pamornya dia itu dimulai dari sini. Nah, dari sini lalu dia naik ke atas, lalu dia ke bawah lagi. Nah, di sini lalu dia naik ke atas kembali. Nah, sampai sini dia turun lagi. Nah, seperti ini. Di pamornya ini apa ya, kayak muter-muter gitu loh. Nggak tahu kira-kira ini masuk di pamor apa yang kayak gini ya.
Keren loh ini. Nah, ini pun juga sama. Ini pun juga dimulai dari sini, lalu dia naik ke atas, lalu dia ke bawah lagi, lalu dia ke atas kembali. Nah, kayak gini nih. Nah, seperti ini. Nah, ini kira-kira jika di antara sobat ada yang tahu pasti kira-kira itu masuk di pamor apa gitu, silahkan tulis di kolom komentar sobat. Karena sampai saat ini saya masih belum tahu kira-kira ini masuknya di pamor apa gitu loh. Apakah masuk di pamor Junjung Derajat, ataukah Ujung Gunung, ataukah yang lainnya gitu loh. Karena pamornya ini dia bersambung sebenarnya, mulai dari sini dia menyambung terus. Nah, kayak gini. Jadi satu pamor itu dia diulur ke atas ke bawah, ke atas ke bawah seperti itu. Ini termasuk unik loh ini. Untuk di dapurnya sendiri ini masuk di dapur tilam upih ini sobat. Nah, ini adalah dapurnya, dapur tilam upih. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Jika di antara sobat ada yang berminat dengan pusaka-pusaka yang saya tawarkan ini, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Dan sekali lagi saya tidak akan bosan untuk selalu mengingatkan bahwasan jangan sampai kita takut, jangan sampai kita alergi dengan budaya kita sendiri sobat. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawa nih. Orang Nusantara harus berani untuk memiliki pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.